Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan masuk pelajaran agama Kristen dengan pelajaran 4, Amos manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Kita akan perhatikan pada bagian C. Kita akan buka Amos 1 ayat 1, Amos 5 ayat 4 sampai 6. Dalam pelajaran ini kita akan melihat dan belajar bagaimana Tuhan menolong kita ketika sedang mengalami sukacita maupun duka cita, ataupun ketika kita sedang menghadapi masalah. Di sini dikatakan juga dalam halaman 29, setiap orang mendapat anugerah Allah sehingga mereka memiliki kelebihan dan kekuatan, atau juga disebut dengan talenta. Allah memilih kita walaupun kita penuh kelemahan atau keterbatasan, tapi Tuhan akan memakai kita menjadi saksinya. Demikian juga yang dialami oleh Amos. Nah, kalau kita perhatikan halaman 29, mari kita akan belajar dari kehidupan Amos. Amos ini adalah seorang yang berasal dari Tekoa. Letak Tekoa itu yaitu sebelah selatan Yerusalem di pinggir padang gurun Yehuda. Jadi pekerjaan Amos itu berternak domba dan memungut buah pohon ara. Amos ini bukan seorang nabi yang berbicara depan orang banyak. Dia adalah orang biasa, dan Tuhan memilih Amos menjadi penyambung lidah bagi bangsa-bangsa. Penyambung lidah artinya orang yang menyampaikan pesan-pesan dan isi hati Tuhan kepada semua manusia. Nah, pada saat itu Amos ingin menyampaikan tentang bagaimana kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Artinya mereka akan dibunuh. Kemudian tanah mereka dibagi-bagikan. Dan umat Israel akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Tetapi Amazia adalah seorang imam yang ada di Betel. Dia tidak suka mendengar seruan Amos. Dia menyuruh Amos pergi. Namun tantangan itu enggak membuat si Amos mundur. Dan Nabi Amos yakin bahwa Allah yang memilih dan menyuruh dia untuk melakukan tugas itu. Jadi Nabi Amos percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Nah, anak-anak kami, pelajaran ini satu pelajaran berharga. Ketika kita menerima nasihat, ketika kita ditegur untuk melakukan yang baik, mari kita mendengarkan supaya apa? Kehidupan kita itu jangan sampai hancur seperti bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel, demikian juga dengan kita. Ketika kita dinasehati, kita diingatkan, itu berarti kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita juga dikasihi oleh orang tua kita. Dan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah bahwa sebenarnya setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Kita tidak boleh sombong ketika Tuhan memberikan kepada kita suatu talenta yang baik. Tapi bukan juga membuat kita minder ketika kita tidak sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, harusnya kita belajar bersyukur. Kita belajar mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memiliki kekurangan, jadi kekurangan itu kita gunakan untuk belajar dari orang lain, sehingga kita dapat melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar dari kisah Amos. Amos bukan orang yang hebat atau istimewa. Dia hanya seorang petani biasa. Tapi karena dia sangat mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan memakai dia. Dengan segala kekurangan yang ada, Tuhan memperlengkapi dia sehingga dia mampu untuk berbicara kepada orang-orang Israel dan menegur mereka supaya mereka berbalik daripada Tuhan. Itu saja pelajaran kita hari ini, menjadi suatu kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah melihat orang yang hebat. Tuhan melihat orang yang sederhana, yang rendah hati,
maka Tuhan akan memberi kemampuan kepada orang tersebut. Coba kita perhatikan Kidung Ceria 283 halaman 90. Ini adalah lagu yang sangat bagus, kita belajar bersama-sama. Ayo kita belajar. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalan dilanjutkan dari Mazmur 23 ayat 5 sampai 7. Miss berharap dengan ayat hafalan ini akan membuat kita menjadikan firman itu menjadi kekuatan, menjadi makanan bagi rohani kita semua. Itu saja tugas kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.